Organisasi sayap partai dari DPD Provinsi Jawa Barat nih ya, Ranti Jabar, Bapak Pampriyadi. Pak, saat ini kan Bapak berkunjung ke lokasi banjir bandang yang melanda RW 13 ya, RW 13, 14, RW 14, Desa Harupanggung, Tarogong Kidul. Dari apa yang dilihat Pak, menurut Bapak ini seperti apa penanganan pasca banjirnya Pak? Ya, kalau menurut pandangan kami sih dari PW Ganti Jawa Barat, bahwa ketika pada saat terjadi banjir bandang tuh saya dapat informasi dari Bu Hajalina di grup Ganti Jawa Barat, dan pada saat itu kalau tidak salah saya masih di luar negeri ya, dan saya langsung merespon untuk menunjuk Bung Ai Jamaludin untuk segera mengkonsolidasi dan menunjuk Bu Lina untuk menjadi Ketua Satgas Penanganan Bencana Banjir. Nah, kalau menurut pandangan saya bahwa pemerintah ini seharusnya proaktif dan segera melakukan pasca bencana ini seharusnya sudah mulai melakukan pendekatan secara psikolog, secara materi dan sebagainya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan saya juga sebagai ketua saya partai PD Perjuangan juga menghimbau kepada partai kami yang khususnya di tingkat Jawa Barat untuk juga melakukan semacam konsolidasi partai untuk membantu apa yang dialami oleh warga di sini, apalagi di sini terkena basis PDI Perjuangan. Kalau misalnya nanti teman-teman partai yang lain masuk ke sini, ini juga kan sangat tidak bagus nanti untuk PDI Perjuangan itu sendiri, baik DPC maupun Provinsi Jawa Barat. Dan saya rasa untuk penanganan bencana ini memang semua harus terkoordinasi dan sinergi, baik masyarakat itu sendiri, pemerintah setempat maupun pemerintah kabupaten dan tingkat yang lebih atasnya lagi. Itu seperti itu. Untuk kunjungan kali ini Pak, dengan rekan-rekan dari KNPI ya, apa Pak yang dibantukan kepada masyarakat setempat nih Pak? Ya, jadi kebetulan kan saya kalau di DPP KNPI kan sebagai bendahara umum DPP KNPI ya, dan sebagai ketua penyelenggara HUT KNPI yang ke-49. Jadi saya teman-teman DPP berkunjung ke sini juga ikut membantu meringankan beban walaupun tidak besar. Ini merupakan suatu rangkaian daripada pelaksanaan hari ulang tahun KNPI yang ke-49 yang kemarin puncaknya di Kota Preanger. Dan saya mengajak kepada teman-teman, kebetulan di sini juga ada Ketua Bidang Sosial dan Kemasyarakatan, Bung Jo, bahwa teman-teman harus turun. Nah, setelah turun ini dan melihat kondisi real yang ada, kami DPP KNPI akan segera melakukan rapat konsolidasi di Jakarta untuk juga menggalang dana yang bisa membantu teman-teman di daerah Garut dalam rangka meringankan beban yang diakibatkan oleh korban bencana banjir seperti itu. Selanjutnya Pak, barangkali ada aspirasi dari dampak warga dari yang terdampak banjir bandang ini, barangkali ada aspirasi yang akan dibawa baik ke tingkat provinsi maupun pusat. Nah, kalau kapasitas saya sebagai ketua ganti otomatis provinsi, tapi kami sudah sepakat, tadinya ketua umum Bung Omar Lala Bonte mau datang ke sini karena dia ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Kita sudah sepakat bahwa kemarin pun ketua umum akan menyatakan setelah hasil report dan laporan kami turun ke lapangan, kami akan segera melakukan penggalangan bantuan untuk teman-teman yang ada korban bencana banjir ini. Saya lihat ada rumah yang retak-retak, ada rumah yang tidak bisa terpakai karena situasinya memang tidak memungkinkan. Tetapi ini juga menjadi catatan kita bahwa kita akan senantiasa
berusaha untuk bisa membantu meringankan beban masyarakat yang ada di sini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Saran dan pesan terakhir nih Pak nih. Saran dan pesan buat semua masyarakat Kabupaten Garut, khususnya kepada Pemkab Garut, untuk menanggulangi jangan sampai terjadi banjir lagi ke depan ini seperti apa Pak? Ya sarannya sih kepada pemerintahan stakeholder yang ada, khususnya PSDA ya, Kabupaten Garut, provinsi maupun tingkat pusat, ya harus segera melakukan semacam pembenahan infrastruktur yang ada. Yang ini kan kali Cimanuk. Cimanuk. Ya. Iya betul. Nah, Dari dulu. kalau saya lihat Cimanuk ini kan sudah mulai dangkal nih. Ya. Nah justru itulah yang mungkin ini perlu ada pengerukan kembali sehingga si yang dangkal itu bisa dalam, dan ketika air bah itu bisa terantisipasi dari awal. Kalau saya lihat tadi jalan itu dangkal sekali, jadi ketika air bah pasti kan meluap tuh ke atas. Mungkin dalam hal ini domain BBBS Pak ya. Ya itulah BBBS ya, otomatis ya PSDA lah. Secara ininya di Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat maupun di Kementerian PUPR. Setuju nggak Bapak dengan sekarang kan lagi marak lagi dicari penjahat lingkungannya, yaitu terkait ada mafia illegal logging. Bagaimana menurut tanggapan Bapak? Gimana? Ada sekarang lagi dicari penjahat lingkungan mengenai masih maraknya illegal logging di hulu sana, di hulu sungai. Sangat sepakat nggak dengan? Ya kalau memang itu terbukti dan memang informasinya valid, saya rasa DPP KNPI mendesak kepada Kapolri untuk melakukan tindakan hukum secara tegas terhadap mereka yang melakukan illegal logging, karena membahayakan dan merusak lingkungan. Sehingga inilah akibatnya, kalau hutan gundul tidak ada serak resapan yang baik, ya otomatis ya hasilnya seperti ini. Itu yang bisa kita sampaikan. Oke, terima kasih.